Begitu saya pensiun, SIM saya habis, saya pergi ke Batu Ceper, Jakarta. Ujian di sana, nggak dilulusin gua. Nggak dilulusin. Masya Allah, Inspektur Jenderal bekas polisi lalu lintas. Ujian, nggak tahu. Rupanya si orang itu nggak peduli, dia memang nggak pernah mau tahu gitu. Akhirnya saya ngeluarin dompet, itu ngeluarin dompet. Begitu dia mau ambil, gue pegang tangannya. Bilang, buka mata lo, lihat gue siapa. Tahu nggak? Ya. Ada yang kenal. Pak maaf pak. Aku pun mau dipungli. Ini the real story. Bukan ngarang saya, cuma nggak pernah saya ceritain kecuali di sini atas permintaan Pak Sianto. Jadi orang yang berani mengatakan enough is enough, baru dia siap menjadi direktur. Daripada saya dipotong honor, lebih baik saya kembalikan waktunya kepada Pak Sianto. Belum, satu lagi. Oh, satu lagi. Belum. Kirain mau menghentikan saya. Enggak, 10 menit lagi. Ayo, satu lagi. Oh, itu ibu-ibu tuh. Ah, itu dia. Asik. Ada ibu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Pak Taufik dan Bapak Ibu peserta SNIA yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Devi Astiningrum dari Mandiri InHealth. Berbicara terkait pungli tadi Pak. Ini kan seperti teori ekonomi ya Pak ya, di mana ada permintaan di situ Bu, ada maaf. penawaran. Saya Halo? habis ini saya harus ke dokter telinga lagi nih. Iya Pak, Memperbaiki alat bantu dengar mau saya. menanyakan yang terkait pungli tadi yang di pelayanan publik. Sebagai contohnya saya terkait pembuatan SIM aja ya Pak ya, yang di institusi Polri sendiri. Itu kan seperti teori ekonomi ya Pak ya, di mana ada permintaan di situ ada penawaran, dan satu kebijakan terkait pembuatan SIM juga ada, misalnya kalau masa berlakunya habis walaupun sehari itu harus ujiannya ulang gitu Pak. Ya. Dan seperti yang kita tahu untuk ujian praktek SIM sendiri itu kan begitu sulit ya Pak. Jadi mau nggak mau harus nembak istilahnya. Nah di situ kenapa sih Pak nggak ada biaya misalnya ujian SIM yang benar-benar mungkin tesnya formalitas aja dan harganya nggak sekian, jadi nggak ada transaksi under table gitu Pak. Mungkin cukup sekali. Baik. Cerita SIM saya nggak usah panjang-panjang. Saya mantan sekretaris Direktorat Lalu Lintas. Waktu saya jadi Kapolres, tidak kurang dari 20 atau 30 SIM saya tanda tangani. Anda tahu pengalaman saya di Jepang. Saya pernah ikut manajemen traffic di Jepang. Begitu kami datang, kami diuji masuk di ruangan simulasi, ujian nyetir. Dipraktekkan nyetir. Jalan biasa. Setelah setengah jam, lewat di perkotaan, lewat di pegunungan, lewat segala macam. Setelah selesai, keluar evaluasinya. Anda tadi di sana belok kanan tidak pasang sen. Di tempat itu Anda klakson tidak ada artinya. Tikungan saya klakson. Kalau kita di Indonesia tikungan harus klakson. Di tempat tanjakan yang serem buang rokok. Bener. Yang pernah dengar tanjakan Emen, Tangkuban Perahu, pernah dengar nggak? Itu biang kecelakaan itu. Kepercayaannya kalau nyetir di situ, ya, rokok nyalain buang lewat jendela, numpang lewat, banyak ada ngerem segala macam. Kesimpulannya apa? Ini yang namanya sekretaris Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, ujian SIM di Jepang dinyatakan tidak lulus, padahal berapa puluh SIM gue teken. Gitu. Karena itu waktu ada usulan supaya SIM diperpanjang, saya langsung nggak menolak. Kenapa ditolak, Fik? Kalau diperpanjang susah masuk dompet. Di luar negeri, SIM itu adalah license to drive. License. Di kita
SIM itu license to kill. Kalau kita udah punya SIM, nabrak orang nggak salah aja deh. Gue udah punya SIM. Nah, itu. Jadi saya merasakan betul hal seperti itu. Yang seperti saya lakukan tadi, Ketua KPK saya bikin apa? Paspor, kena pungli. Begitu saya pensiun, SIM saya habis, saya pergi ke Batu Ceper, Jakarta. Ujian di sana, nggak dilulusin gua. Nggak dilulusin. Masya Allah, Inspektur Jenderal bekas polisi lalu lintas ujian, nggak tahu. Rupanya si orang itu nggak peduli, dia memang nggak pernah mau tahu gitu. Akhirnya saya ngeluarin dompet, itu dompet. Begitu dia mau ambil, gue pegang tangannya. Lo buka mata lo, lihat gue siapa. Tahu nggak? Ada yang kenal. Pak maaf pak. Aku pun mau dipungli. Ini the real story, bukan ngarang saya. Cuma nggak pernah saya ceritain kecuali di sini atas permintaan Pak Sianto. Saya bilang sama teman-teman sama polisi, kita itu menjadi pelaku pungli sekaligus juga korban pungli. Emangnya mentang-mentang kita anak polisi masukin sekolah bisa gratis? Enggak. Emangnya kalau karena Anda polisi bikin paspor bisa gratis? Enggak. Karena Anda pejabat bikin IME gratis? Ora mas, ora. Bayarannya kadang-kadang tidak dimasuk di akal. Akhirnya apa? Ya gue pungli juga dong. Keluarlah istilah duit setan dimakan hantu. Nah itu. Jadi sekaligus kita ini juga menjadi pelaku, sekaligus kita ini juga jadi korban. Kenapa? Karena the situation is there. Tidak bisa diperbaiki kalau kita tidak punya pemimpin-pemimpin negara yang punya strong and sustainable commitment. Kembali lagi ke situ. Anda mau ngelarang anak Anda merokok? Ya kalau dia tahu bahwa di meja Anda selalu ada rokok. Bapak saya nggak pernah ngelarang saya ngerokok. Karena memang bapak saya perokok berat. Kalau dia lagi nggak ada, saya ambil rokoknya sebatang rokok. Bapak saya juga nggak ngelarang. Bagaimana bapak saya mau ngelarang rokok? Anaknya yang SMA pengen ngerokok ya ngambil aja rokoknya dia. Akhirnya dia mengatakan, kalau kamu mau ngerokok, nantilah sesudah kamu bisa beli rokok. Gitu. Jadi the situationnya memang begitu. Anak-anak saya bukan ngebelain anak sih, betul. Saya kalau bisa saya pecat juga itu. Tapi dipecat diganti orang lain pun dia bakal begitu juga. Kalau Anda mendapatkan jabatan direktur di BUMN dengan mengeluarkan duit, kalau saya mendapatkan jabatan Kapolda, Kapolwil di polisi dengan mengeluarkan duit, maka target saya pertama adalah kembali ke keekonomian, return of investment. Bagaimana gue mengembalikan modal gue dong? Iya apa iya? Kalau Anda untuk menjadi anggota DPR habis 5 miliar, maka pasti target Anda adalah selama jadi anggota DPR mengembalikan modal yang 5 miliar. Betul apa betul? Yang kuat. Betul kan? Kalau Anda jadi wali kota menghabiskan 40 miliar, maka yang Anda cari adalah bagaimana mendapatkan 40 miliar selama 5 tahun ditambah 40 miliar lagi. Karena Anda masih akan nyalon untuk periode berikutnya. Periode berikutnya Anda akan mencari lagi lebih dari 40 miliar. Karena apa? Setelah ini Anda mau mencalonkan anak Anda menjadi bupati. Dalam sebuah sistem yang korup seperti itu, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kepala daerah, anggota DPR, dirut BUMN, ketua KPK yang juga bisa memberhentikan korupsi. The circumstances is there. Lingkaran setan ini harus berani yang mutus. Yang bisa mutus itu cuma 2 orang. Presiden dan ketua Mahkamah Agung kalau memiliki komitmen yang kuat.
Itu. Ketua Mahkamah Agung, 2 aja. Hukum mati dan dimiskinkan. Itu namanya kewajiban pembalikan pembuktian kalau dalam istilah hukumnya. Disingkatkan menjadi pembuktian terbalik. LHKPN mengatakan kekayaan ibu tercatat 28 miliar. Penghasilan ibu per tahun bla 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 potong-potong kesihan selama 30 tahun kerja, wajarnya punya simpanan Bu ya. Agak beda antara simpanan dan simpenan. Tahu dia, apa simpenan? Oke.